Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Indonesia, apa kabarnya? Semoga selalu sehat, cerdas, dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya, Rita Setiasi. Saya Koordinator PKH Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Untuk kali ini, saya akan mengambil materi dari modul 7 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Dan akan mengambil di sesi 11, yaitu mendukung praktik cuci tangan pakai sabun untuk pencegahan stunting. Mari kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul di siang hari ini dalam pertemuan kelompok. Terus ini gimana puasanya? Tamat nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Seperti biasa kita pertemuan kelompok ya ibu-ibu, seperti yang kita lakukan di setiap bulan. Cuman karena kita sedang corona, sehingga untuk pertemuan kelompok ini dibatasi, tidak banyak-banyak. Nanti yang kelompok ibu, ketua kelompoknya kan Bu Ijah ya. Nanti kita bagi dua. Nanti kelompok selanjutnya, nanti kita pertemuan kembali. Sebelum pertemuan, sebelum kita masuk ke materi, kita tepuk corona dulu ya. Ya. Tepuk corona, Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Semangat ya ibu-ibu untuk pertemuan siang hari ini. Saya akan ambil materi dari modul 7 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Dan saya akan ambil di sesi 11-nya, yaitu tentang mendukung praktik cuci tangan pakai sabun untuk pencegahan stunting. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang stunting. Coba ada yang masih ingat nggak stunting itu apa? Bibuang, ayo, Bu Buang, masih ingat nggak? Lupa Bu. Coba siapa yang bisa? Stunting adalah tinggi badan tidak sesuai dengan usianya karena kurang gizi. Bu Ijah hampir tepat. Kita kasih tepuk wow. Tepuk wow. Wow. Jadi stunting itu untuk tepatnya adalah kondisi gagal tubuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita akibat gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode hari pertama kehidupan. Jadi stunting itu anak dengan tinggi badan di bawah 2 standar deviasa panjang atau tinggi seumurnya. Jadi tadi yang dijawab oleh Ibu Ijah hampir tepat ya. Bagaimana supaya keluarga kita terhindar dari stunting? Ya, ibu-ibu harus mendukung pencegahan stunting tersebut, yaitu pertama dengan pemberian stimulasi pada janin dan bayi baru lahir sampai usia 6 tahun. Ibu-ibu masih ingat nggak stimulasi itu apa? Coba siapa yang bisa jawab? Kayaknya Bu Robiatul kayaknya bisa deh, bisa ngejawab. Coba Bu, apa jawabannya? Memberi rangsangan kepada janin sejak dalam kandungan sampai 1000 hari pertama kehidupan. Ya, Bu Robiatul bisa menjawab ya, apa itu tentang stimulasi. Kita beri tepuk hebat yuk ibu-ibu buat Bu Robiatul. Tepuk hebat, 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 hebat. Nah, sekarang ibu-ibu sudah cuci tangan pakai sabun belum hari ini? Yang sudah mana, yang belum mana gitu ya. Jadi
Eh, kenapa kita harus mencuci tangan pakai sabun? Kita ambil contoh nih anaknya Bu Ijah ya. Anak Bu Ijah siapa namanya? Reja. Reja. Reja sedang bermain di halaman rumah dan Ibu Ijah barusan saja merebus singkong dan ingin menawarkan kepada anak Bu Ijah, kepada Reja. Apa yang harus dilakukan oleh Ibu Ijah kepada Reja? Apakah langsung memberikan rebus singkong atau mengajak anak Ibu Ijah cuci tangan terlebih dahulu? Siapa yang tahu? Cuci tangan dahulu. Iya, hebat ya, ibu-ibu berarti masih bisa menjaga kebersihan tangannya. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun terlebih dahulu? Karena tangan banyak melakukan hal seperti memegang hewan, membersihkan kotoran, menyiapkan makanan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kuman dan kotoran mudah menempel di tangan kita dan akan berpindah ke benda atau makanan yang kita pegang. Kuman yang masuk ke dalam tubuh kita akan berpotensi menyebabkan penyakit ketika anak tidak cuci tangan. Bakteri atau virus atau parasit bisa masuk ke dalam usus melalui mulut dan merusak kemampuan tubuh menyerap nutrisi, dan lama-kelamaan anak akan bisa kekurangan gizi dan stunting. Menurut Kementerian Kesehatan, ada beberapa waktu penting untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, yaitu pertama, setelah menyentuh barang-barang termasuk uang ya Bu. Ibu belanja ke tukang sayur, ada kembaliannya berarti Ibu memegang uang, dan setelah itu Ibu harus cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, sesudah buang air. Yang ketiga, setelah bersin dan batuk. Yang keempat, sebelum menyusui bayi. Yang kelima, sebelum menyuapi bayi. Dan yang keenam, pada saat sebelum dan sesudah makan. Adapun langkah mencuci tangan, yuk ibu-ibu sambil praktekkan dan tolong ibu-ibu perhatikan dengan baik ya. Siapa nanti yang berani mempraktekkan cara mencuci tangan dengan sabun di air mengalir? Misal Bu Mariamah sudah paham, nanti kita praktekkan ya Bu ya, cara mencuci tangan tersebut. Yang harus kita perhatikan, pertama basahi tangan, lalu gosok pakai sabun pada telapak tangan, kemudian usap kedua telapak tangan secara lembut dan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Kemudian, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian, gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Dan kemudian letakkan ujung jari, telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih, dan lalu keringkan. Nah, sekarang siapa yang tahu berapa lamakah sebaiknya mencuci tangan hingga bersih itu? Apakah kurang lebih dari selama 2-5 detik atau kurang lebih selama 20-40 detik? Coba Bu Mariamah, berapa lamanya kita harus mencuci tangan yang tadi saya sebutkan? Apakah selama 2-5 detik atau 20-40 detik? 20 sampai 40 detik. 40 detik, ya mantap nih Bu Mariamah. Terus apa sih manfaat cuci tangan itu? Pertama, membunuh kuman, penyakit yang ada di tangan, mencegah penyakit menular, dan mencegah stunting. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu di rumah sudah mempunyai wadah air yang mengalir untuk cuci tangan belum? Belum, ada yang sudah, ada yang belum ya Bu ya. Nah, kalau misalkan belum, kita bisa membuatnya dengan bahan sederhana yang ada di rumah. Di antaranya kita bisa menggunakan galon bekas air mineral, ember cat, atau gentong air. Cara membuatnya sangat mudah ibu-ibu. Saya ambil contoh nih, ember bekas cat ya. Ember cat diberi lubang di bagian bawahnya,
di bawah tubuh embernya ya ibu-ibu. Terus ember cat diberi lubang di bagian bawah tubuh ember dan bersihkan wadah secara berkala. Jangan ditunggu kotornya, harus dibersihkan. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan diri dengan rutin mencuci tangan dengan memakai sabun di air mengalir sebagai upaya penanganan stunting. Dan kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun ya ibu-ibu? Karena 80% penyakit menular ditransfer melalui media tangan, dan dengan mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dapat membunuh kuman tersebut. Ada yang ditanyakan atau sudah paham? Mudah-mudahan dengan pertemuan siang hari ini ibu selalu menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan kebersihan tangan ibu-ibu sebelum melakukan kegiatan apapun, terutama ketika kita bersentuhan dengan anak-anak balita kita ya ibu-ibu ya. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat ketika ibu sudah pulang. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan anak Indonesia bebas dari stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.